Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan analisis tema dan konsep yang telah saya buat untuk studio perancangan arsitektur 5. Yang pertama, analisis makro. Untuk aksesibilitasnya, jarak dari pusat kota Yogyakarta kurang lebih 15,2 km, jarak dari Bandara Udara Internasional Adi Sucipto kurang lebih 7,5 km, jarak dari Terminal Prambanan kurang lebih 750 meter, dan jarak dari Stasiun Prambanan kurang lebih 3,9 km. Untuk potensinya, dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti bandara, terminal, dan stasiun, dekat dengan jalur utama yaitu Jalan Raya Solo, Yogyakarta, mudah dicapai dengan kendaraan pribadi maupun umum, dan pusat kotanya pun tidak terlalu jauh, kurang lebih 34 menit. Untuk kekurangannya, karena berada di jalur utama, mungkin di jam-jam tertentu akan terjadi kemacetan. Lokasi strategis sekitar site, yaitu ada Candi Prambanan, Ratu Boko, Bandara Udara Internasional Adi Sucipto, Universitas Gadjah Mada, Monumen Jogja Kembali, Stasiun Yogyakarta, Jalan Malioboro, Keraton Jogja, dan alun-alun Jogja. Potensinya dekat dengan berbagai fasilitas yang lain, sehingga tidak hanya di Candi Prambanan saja, sehingga penghuni hotel tidak bosan. Fasilitas dekat dengan transportasi umum seperti stasiun, jadi sangat mudah untuk berpergian. Tetapi kekurangannya banyaknya fasilitas di luar hotel yang dapat mematikan fasilitas dalam hotel, sehingga fasilitas-fasilitas di dalam hotel akan sepi. Untuk kompetitor hotelnya sendiri, ada Hotel Bintang 4, Hotel Bintang 3, dan Hotel Bintang 2. Potensinya hanya ada satu Hotel Bintang 4, dan itu berupa resort. Dapat meningkatkan fasilitas pada hotel karena tidak terlalu banyak saingan. Untuk kekurangannya, tidak adanya referensi untuk Hotel Bintang 4 maupun Bintang 5. Untuk kawasan sekitar site, yaitu area candi, area komersil, permukiman, dan persawahan. Untuk potensi, dekat area candi bisa menjadikannya view, suasana tidak terlalu sepi dan juga tidak terlalu ramai. Banyaknya area persawahan dapat juga menjadi view dari site. Untuk kekurangan, adanya area permukiman yang padat, area komersil dari site cukup jauh. Dan kedua, analisis mikro. Untuk datasetnya sendiri, nama proyek Prambanan Heritage Hotel and Convention. Lokasinya berada di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, nomor 16, Keranggan, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pos kode 55571. Untuk luas lahannya kurang lebih 21.400 meter persegi, dengan KDB-nya 50-60%, KLB 1,5, dan kontur relatif datar. Existing yang berada di site merupakan lapangan milik Taman Wisata Candi Prambanan yang tidak terlalu ada existingnya. Jadi hanya saja di site dikelilingi oleh pohon-pohon dengan ketinggian kurang lebih 6-8 meter. Potensinya pohon dapat digunakan untuk barrier penutup view dari luar dan juga meredam kebisingan dari luar. Untuk kekurangannya, desain harus minimal mungkin merusak pohon yang sudah ada dan menyesuaikannya. Batas site, batas-batasnya itu batas A merupakan wilayah candi, batas B kantor pusat Taman Wisata Candi, batas C permukiman warga, dan batas D-nya area komersil. Untuk potensi, batas site tidak terlalu mempengaruhi desain karena dapat beradaptasi. Kekurangannya ada pada batas D, di mana jarak antara site dan area komersil sangat dekat sehingga harus didesain sedemikian rupa. Untuk orientasi matahari, potensinya desain dapat beradaptasi tentu saja untuk dibuat ke arah utara dan selatan agar matahari tidak terlalu masuk ke bangunan. Kekurangannya, set bagian timur dan barat itu sangat terbuka sehingga desain bangunan harus mengurangi panas matahari yang masuk. Untuk view arah utara yaitu ada persawahan dan Gunung Merapi. View arah selatan merupakan Jalan Raya Solo Yogyakarta. View arah timur yaitu Candi Prambanan. View arah barat adalah permukiman penduduk. Untuk potensinya, view cukup bagus ke segala arah, tetapi yang paling utama adalah Candi Prambanan dan Gunung Merapi. Untuk kekurangannya, pada bagian barat yang merupakan pemukiman, sebisa mungkin untuk ditutup baik dari luar maupun dalam site.
Untuk kebisingan sekitar site cukup bising karena merupakan jalan yang cukup aktif dan merata karena site dikelilingi oleh jalan itu. Potensinya adanya existing pohon tentu saja dapat sedikit meredam kebisingan yang ada, dan kekurangannya bangunan yang bersifat privat harus lebih dalam agar kebisingan tidak tercapai. Untuk sirkulasi, ada beberapa sirkulasi yang warna biru ini merupakan jalan dua arah dengan lebar kurang lebih 6 meter, sedangkan yang jalur hijau ini merupakan jalan satu arah dengan lebar kurang lebih 3 meter. Potensinya, jalur yang ada sudah teraspal dan dalam kondisi baik, jalur juga mudah dikenali. Kekurangannya hanya ada satu jalur yang dua arah, karena jalur yang hijau ini itu hanya cukup untuk satu mobil. Aktivitas yang ada di sekitar site, seperti di sini taman, arah timur itu sebuah taman, arah utara aktivitasnya adalah kantoran karena itu sebuah kantor pusat. Area selatan itu merupakan area komersil, jadi banyak orang yang berjualan, dan area barat itu adalah pemukiman warga, jadi aktivitasnya itu seperti. Untuk potensinya, pada bagian timur merupakan wilayah Candi Prambanan di mana orang-orang hanya berjalan-jalan menikmati taman sehingga bisa dijadikan potensi. Kekurangannya, saya dikelilingi oleh wilayah yang memiliki aktivitas sibuk di jam-jam tertentu. Setelah saya menganalisis site-nya, lalu saya mendapatkan tema, yaitu temanya adalah arsitektur neovernakular. Pemilihan tema arsitektur neovernakular dalam perancangan ini dikarenakan site yang sudah saya analisis memiliki potensi dan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan tema ini. Arsitektur neovernakular adalah salah satu gaya arsitektur yang muncul di era postmodern yang menggabungkan arsitektur tradisional dan arsitektur modern. Karena site berada di kawasan heritage yang memiliki budaya dan sejarah yang harus dilindungi, yaitu berupa Candi Prambanan, juga sebuah desain yang harus mengikuti zaman, yaitu hotel, agar menarik para pengunjung baik dari dalam kota, luar kota, bahkan internasional. Dan juga dengan tujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyaknya mengalami pembaruan menuju suatu karya yang lebih modern atau maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat. Untuk konsepnya, pertama, menentukan KDB KLB tentu saja pada site dan membuat sebuah masa yang sesuai dengan KDB dan KLB-nya. Lalu saya membuat entrance di sini karena sesuai dengan analisis site saya bahwa entrance cukup baik dan bagus di sini. Entrance dan bangunan utama akan terpisah dan dibuat sirkulasi agar lebih berbeda masanya. Lalu masa yang besar tadi, bangunan utamanya dipecah kembali menjadi dua untuk memberikan sebuah fasilitas pendukung hotel, dan juga dibuat memanjang dan menghadap ke arah utara selatan agar cahaya matahari panas matahari tidak terlalu masuk ke dalam ruangan hotel. Lalu bangunan utama atau yang room ini dibuat bertumpuk-tumpuk untuk memaksimalkan view, karena view yang ke arah utara adalah Gunung Merapi dan ke arah timur yaitu Candi Prambanan, jadi dibuat seperti ini. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.